Petarung kelas welter UFC Vicente Luque baru-baru ini turut membagikan pemikirannya tentang Islam Makhachev dengan rujukan bahwa dia sebelumnya pernah berlatih bersama dengan petarung Dagestan itu. Petarung sesama divisi kelas menengah mengklaim bahwa masa kejuaraan Israel Adesanya akan berakhir di tangan Alex Pereira. Mantan bintang UFC dan Bellator mengklaim bahwa permainan Leon Edwards dalam kemenangannya atas Kamaru Usman dinilai banyak melakukan kecurangan. Audio Jungle. Meskipun Charles Oliveira telah mengklaim untuk pertarungan selanjutnya akan menghadapi Conor McGregor, yang mengartikan bahwa The Bronx meyakini kemenangannya di UFC 280 mendatang. Namun seorang petarung di kelas welter yang kini berperingkat di urutan pesaing ke-10, Vicente Luque, tampaknya akan memberikan alarm kepada petarung Brazil itu jika dia sebenarnya juga banyak mengetahui tentang performa Islam Makhachev. Pasalnya, The Silent Assassin mengaku jika sebelumnya pernah menjadi partner bertarung Makhachev. Dari kebersamaan inilah yang menjadi alasan bagi Luque jika Makhachev bisa menjadi sosok yang berbahaya bagi Oliveira. Karena Luque kembali mengakui jika Makhachev akan sangat mampu untuk mendominasi keahlian grapplingnya ketika kapan dan dari mana saja Islam memulai keahliannya itu. Namun seperti pada kesempatan sebelumnya, Oliveira tetap pada kepercayaan dirinya bahwa dia adalah pemegang kekuasaan divisi ringan. Seperti yang dikatakannya dengan The National, "Aku adalah satu-satunya isu di divisi ini. Anda telah melihat apa yang terjadi dalam pertarungan terakhir. Jadi, aku di sini untuk membuat sesuatu terjadi, untuk menggerakkan segalanya. Aku di sana bukan untuk mengejar sabuk. Sabuk itu milikku. Aku membelanya, jadi dengan melakukan itu di rumah kompetisiku, aku mengomunikasikan bahwa aku melakukan ini kapanpun di dunia," katanya. Luque memang mengakui jika Oliveira tepat sebagai dominan di divisinya karena telah mengalahkan banyak petarung di elit kelas ringan. Namun ada satu hal yang meyakininya bahwa selama kedekatannya dengan Islam Makhachev beberapa waktu lalu, The Silent Assassin dengan beraninya menggambarkan kekuatan Islam yang akan menempatkan The Bronx dalam bahaya. Seperti yang dikatakannya berikut ini. I've actually trained with Makhachev in the past, back in Vegas, and he has amazing grappling, definitely really good grappling. And I don't know, he's a guy that he's just, he has that game where he's really dominant whenever he goes to grappling. But then you got Charles Oliveira with that style, and he finishes everybody, being standing up, being on the ground. And now I think more than ever, he knows how he has to fight. He knows, he has the confidence to go out there and just be himself. I think that right now, I don't know, I would put Charles as the favorite, but for a little bit, but I have him as a favorite. I think that he is the most dominant in the division right now, but Makhachev definitely is a guy that can put him in danger. Ya, Islam Makhachev memang lebih dikenal sebagai petarung teknikal dengan kedisiplinan yang kuat, baik dalam akan melakukan serangan maupun pertahanan, di mana Luque juga mengakui hal ini dari bocorannya yang mengungkapkan bahwa Islam sangat lihai dalam mengatur posisi di dalam pertarungan, dan celakanya menurutnya kembali jika lawannya terlalu mengantisipasi gerakannya, maka Islam akan 2 langkah lebih maju dan berpotensi membuka ruang untuk grapplingnya yang terkenal mematikan itu. I mean, he was strong, but I'm a welterweight, so at the same time, I didn't feel that he was so strong in a different way. What I felt is his pressure and the adjustment of position. So he has really good control. It's not only strength, but it's the way you put the positions. It's the way you control, the way you anticipate the movement. So he's 2 steps ahead. He knows what you're gonna do, before you do it. And because of that, he makes you waste a lot of energy. Setidaknya ada beberapa petarung yang telah membocorkan kekuatan dan teknik bertarung Islam Makhachev. Dan hebatnya lagi, pengungkapan mereka itu bukan berasal dari prediksi
yang bersumber dari pemikiran semata, melainkan ungkapan mereka itu berasal dari masa yang pernah bersama dalam pelatihan dengan Islam Makhachev dari berbagai jin. Namun pada intinya, dua kekuatan itu akan diuji di Abu Dhabi pada bulan Oktober mendatang. Kali ini prediksi yang berbeda datang dari petarung sesama kelas menengah yang meyakini bahwa masa Israel Adesanya sebagai juara divisi akan berakhir di tangan Alex Pereira ketika pertarungan mereka yang akan digelar di UFC 281 pada September mendatang. Adesanya akan mempertahankan gelarnya melawan Alex Pereira di UFC 281 dalam pertarungan yang sangat dinanti-nantikan saat Pereira unggul 2-0 melawan sang juara dalam kickboxing, termasuk menjatuhkannya sekali. Namun dalam style benda dengan vokal mengatakan bahwa dia yakin dia akan mengangkat tangannya untuk kali ini. Tetapi pendapat itu sangat berbeda dari mantan rivalnya Vettori yang meragukan hal itu. Marvin Vettori yang akan berlaga dengan Robert Whittaker di UFC Paris minggu mendatang mengatakan dengan menyertakan alasannya di mana meyakini akan bertarung dengan Pereira pada kesempatan perebutan gelar selanjutnya. Waktunya sudah habis, aku bahkan tidak percaya ada orang yang benar-benar menyukainya. Ini sudah berakhir. Seluruh kejenakaannya adalah omong kosong. Dia mengatakan satu hal tetapi tidak pernah melakukannya. Dia berbicara tetapi tidak pernah berjalan. Aku tidak ingin mengabaikan pertarungan ini karena ini sangat penting. Tetapi jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, aku pikir mereka akan bermain. Anda akan melihat aku akan melawan Pereira setelah pertarungan ini, katanya. Jika Alex Pereira mengalahkan Israel Adesanya di UFC 281 seperti yang diharapkan Marvin Vettori, pria Italia itu yakin itu akan bagus untuk juara kelas menengah. Petarung asal Italia itu mengatakan dia lebih suka memiliki Pereira sebagai juara dan menyambut pertarungan di masa depan untuk melawannya dengan catatan dia mampu melewati Whittaker sebelumnya. Jadi, aku yakin dia memiliki keunggulan di stand up. Adesanya tidak akan mencoba menjatuhkannya. Jelas tidak. Aku tidak keberatan dengan Pereira. Dia pendiam dan membawanya. Tidak banyak omong kosong di sekelilingnya. Aku pasti lebih memilih dia sebagai juara daripada Adesanya, tambahnya kembali. Tentu saja jika Pereira benar-benar menjadi juara seperti yang dikatakan Vettori, jagoan Italia itu harus mengalahkan Robert Whittaker di pertandingan utama UFC Paris untuk mendapatkan celah dari petarung Brasil itu. Namun tampaknya Vettori akan mendukung Pereira untuk mengalahkan Adesanya sebagai jalan untuk mengubah divisi kelas menengah. Mantan penantang gelar kelas menengah dan kelas berat ringan UFC, Chael Sonnen, baru-baru ini mengklaim atas cetakan juara kelas welter yang baru dan yang tak terbantahkan, Leon Edwards, melakukan beberapa kecurangan pada beberapa kesempatan dalam penampilannya untuk memenangkan gelar UFC 278 melawan mantan juara Kamaru Usman pada awal bulan ini. Judul dari UFC 278 bayar per tayang terbaru dari promosi, Leon Edwards berhasil bangkit setelah kalah di ronde kedua, ketiga, dan keempat, dan menghentikan juara bertahan Usman dengan tendangan kiri pada ronde kelima. Sekaligus tendangan itu untuk membalas momen pada bulan Desember 2015 dan mengamankan kursi empuk di kelas welter yang tak terbantahkan. Namun, terlepas dari kemenangannya yang spektakuler dan bersejarah atas Usman, penampilan Edwards dipertanyakan oleh alumni UFC dan Bellator Sonnen yang mengklaim penduduk asli Birmingham itu tertipu dalam beberapa kesempatan melawan yang pertama. Ada lebih banyak lagi di Leon Edwards versus Kamaru Usman dan tidak ada yang membicarakannya. Kamaru tampaknya terlalu gentleman. Sehubungan dengan itu, Kamaru tampaknya akan mendapatkan pertandingan ulang sehingga tidak perlu untuk itu lagi. Tapi Leon curang dalam pertandingan itu berkali-kali. Itu bukan judul atau topik yang ada di mana-mana. Aku tidak ingin menjadi orang yang membawa itu kepada Anda, kata Chael Sonnen di saluran YouTube-nya. Aku seorang pria yang beroperasi di abu-abu. Aku tidak memberinya Leon Edwards waktu yang sulit agar cerita diceritakan secara akurat. Tidak ada yang ingin menyentuhnya. Leon frustasi dalam posisi dan tidak memiliki jalan keluar dari posisi sejauh dia menipu berulang kali dan tidak sekali. Bukan karena kecelakaan. Wasit tidak melihatnya. Wasit melanggar tindakan 5 atau 6 kali. Jadi, sekarang Anda berada di ronde kelima yang seharusnya tidak pernah Anda alami.
Anda melakukan tendangan dalam pertarungan yang Anda menangkan, yang Anda coba selesaikan, dan Anda memiliki posisi yang Anda butuhkan untuk menyelesaikannya. Dan Leon Edwards curang 3 kali. Leon belajar banyak dalam pertarungan ini. Ketika Leon pergi untuk mempersiapkan Kamaru lagi, dia akan memiliki kepercayaan diri. Itu kata yang kuat untuk dikatakan curang. Tapi kata apa lagi yang ingin kamu gunakan? Jelasnya kembali sekaligus mengakhiri pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.